Hai, dan yang sudah mengklik video ini, welcome back to Buje. Kasus yang bakal aku bahas kali ini, pelakunya bikin aku ingat sama film Parasite, mirip juga kayak The Tinder Swindler, sama film Inventing Anna. Ngomong di luar lagi hujan deras, jadi mohon maaf kalau misalkan videonya agak bising ya. Kasus ini bermula pada malam Natal tahun 2022, tepatnya 2 bulan lalu. Malam Natal yang seharusnya menjadi malam di mana orang-orang pada excited menyambut hari Natal, tiba gempar ketika seorang wanita melapor polisi bahwa dia menemukan tubuh tak bernyawa seorang pria di dalam lemari apartemen milik pacarnya. Setibanya di apartemen itu, polisi langsung memeriksa dan mereka menemukan tubuh pria berusia sekitar 60 tahunan sudah terbujur kaku tak bernyawa di dalam lemari. Pria ini kemudian diketahui merupakan sopir taksi yang beberapa hari terakhir dicari keluarganya karena tak kunjung pulang. Bermula dari kasus inilah akhirnya mulai terungkap tabir kejahatan lainnya dari si pelaku. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi? Cus, kita langsung aja ke kisahnya. Setelah penemuan mayat di lemari itu, diketahuilah penghuni apartemen dan juga merupakan pacar si pelapor adalah seorang pria berusia 31 tahun bernama Lee Ki-yong yang tinggal di apartemen berlokasi di Paju, Gyeonggi. Jadi ceritanya pada 20 Desember 2022 saat itu Lee pergi minum bersama orang tua dari wanita yang dia pacari saat ini untuk saling mengenal lebih jauh, lagi pendekatan lah ceritanya, lagi cari muka. Nah, karena dari beberapa info yang aku dapat bahwa Lee rencana mau melangkah ke jenjang lebih serius lagi dengan wanita yang dia pacari ini. Jadi untuk itu diajaklah orang tua si pacar keluar untuk minum soju dan akhirnya mereka mabora. Lee yang sedang di bawah pengaruh alkohol kemudian memutuskan untuk pulang dengan mengendarai mobilnya sendirian. Seperti yang kalian tahu ya, di luar negeri sana peraturannya strict banget sama pengemudi yang nyetir saat dalam keadaan mabuk. Karena diketahui Lee sudah 2 kali dikenakan sanksi atas pelanggaran yang sama, yaitu mengendara saat sedang di bawah pengaruh alkohol. Jadi nggak kayak di sini mau mabuk kayak hajar baik, kayak pengalaman pribadi ya. Tapi semoga kita semua lebih aware ya dengan hal ini karena berbahaya, nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi kemungkinan besar akan merugikan orang lain juga. So be aware ya. Nah, kelihatannya Lee ini nggak kapok dengan sanksi yang diberikan atas pelanggaran sebelumnya. Jadi dia tetap mengemudi dalam keadaan mabuk hingga akhirnya terjadi tabrakan di mana Lee yang saat itu hendak belok kanan yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan dalam waktu bersamaan ada sebuah taksi yang menuju ke arahnya dan menabrak mobil Lee. Di sini jelas Lee yang melakukan pelanggaran karena dia telah melanggar rambu lalu lintas. Lee sadar sudah melakukan kesalahan, jadi dia bilang ke sopir taksi itu, di sini kita sebut aja Mr. E ya. Jadi dia bilang ke Mr. E untuk tidak melaporkan hal ini ke polisi dan dia berjanji akan memberikan uang ganti rugi atas kerusakan dan semacam uang damai lah ke Mr. E ini. Di sini kelihatannya bahwa Lee sudah tidak mau lagi berurusan dengan kepolisian atas kesalahan yang sama itu lagi, mengingat dia sudah beberapa kali mendapatkan sanksi. Akhirnya dia meminta Mr. E untuk ikut ke apartemennya di Paju untuk diberikan uang cash karena pada saat itu dia nggak bawa uang lebih. Sesampainya di sana ternyata Mr. E meminta uang dengan jumlah yang lebih banyak. Terus Mr. E mengancam jika Lee tidak memberikan uang dengan jumlah yang dia minta, maka dia akan menghubungi 112 yang merupakan emergency call-nya Korea dan melaporkan pelanggaran Lee ini. Mendengar hal ini, Lee pun marah karena diancam dan saat itu juga dia tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Mr. E. Dengan penuh kemarahan, Lee langsung menghabisi Mr. E menggunakan benda tumpul. Setelah Mr. E meninggal, tentu saja keluarganya bertanya-tanya, kenapa sang suami atau ayah mereka tak kunjung pulang. Jadi tak henti-hentinya mereka mencoba menghubungi Mr. E di telepon, SMS, WhatsApp, dan setelah sekian banyak usaha yang mereka lakukan untuk menghubungi pria ini, akhirnya keluarganya mendapatkan balasan pesan yang mengatakan bahwa dia sedang sibuk lah, dan akhirnya dia bilang dari WhatsApp yang dia balas ke keluarganya bahwa dia tidak akan kembali lagi ke keluarganya. Jadi nggak bakalan pulang gitulah.
Tentu saja ya, mendengar pernyataan seperti ini, keluarganya heran dong apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ayah mereka tiba-tiba memutuskan hal seperti itu. Karena masih curiga dengan pesan yang dikirim dari handphone ayahnya, salah satu anak Mr. E melaporkan ke polisi bahwa ayahnya menghilang. Nah, yang tidak diketahui keluarga Mr. E adalah pesan yang mereka terima itu bukanlah dari sang ayah, melainkan Lee yang mengirimkan pesan itu melalui handphone Mr. E. Selama 5 hari setelah kejadian itu, Lee mencuri semua informasi pribadi Mr. E, kartu kredit, melakukan pinjaman bank atas nama Mr. E sebesar kurang lebih 50 juta won. Uang ini ia gunakan untuk membelikan cincin pacarnya, menyewa hotel mewah, dan foya-foya. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Desember, pacarnya menemukan tubuh tak bernyawa Mr. E di lemari apartemen Lee. Tanpa menunggu waktu yang lama, Lee langsung ditahan dan dilakukanlah interogasi. Jadi semua kronologi tentang bagaimana terbunuhnya Mr. E yang aku jelaskan di awal tadi merupakan kronologi versi Lee, yang mana dia menjelaskan bahwa dia marah karena Mr. E meminta uang dengan jumlah lebih dan akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi Mr. E. Tapi di sini masih belum tahu apakah benar dia menghabisi Mr. E karena marah atau ada maksud tertentu. Karena pada saat interogasi, disinilah mulai terkuak kejahatan Lee yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat proses interogasi, kepolisian Korea juga memeriksa latar belakang Lee termasuk tempat tinggalnya. Nah, disinilah diketahui bahwa apartemen yang dia tempati tercatat atas nama Miss J. Bukan jelita ya. Ketika polisi menanyakan siapa Miss J ini, apa hubungannya dengan Lee, karena mereka tidak bisa menemukan siapa sosok Miss J. Kenapa justru Lee dan bukan dialah yang tinggal di apartemen ini? Lee kemudian menjelaskan kalau Miss J merupakan mantan kekasih Lee, yang diketahui berusia sekitar 50 tahunan. Jadi ceritanya Lee ini berondong simpenan tante-tante. Tapi polisi dibuat terkejut dengan pernyataan Lee yang out of nowhere tiba-tiba mengaku bahwa dia telah menghabisi Miss J pada bulan Agustus 2022. Jadi Lee ini tinggal di apartemen wanita berusia 20 tahun lebih tua darinya, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan uang Miss J dan berakhir dengan menghabisi nyawa wanita 50 tahun ini. Menurut kesaksian tetangga mereka, Lee dan Miss J berhubungan sejak April sampai dengan Agustus 2022, berarti ada sekitar 4 bulanan. Nah, pasangan ini juga terlihat romantis, punya panggilan sayang satu sama lainnya, ya sebagaimana layaknya pasangan kekasih lah. Ketika polisi menanyakan di mana jasad Miss J, Lee menjelaskan bahwa dia membuang jasad mantan kekasihnya itu di sekitaran sungai di Paju. Polisi memulailah pencarian mayat Miss J di lokasi yang disebutkan Lee. Tapi setelah dicari-cari dan gak ketemu-ketemu juga, Lee kemudian merubah lagi informasinya, di mana dia bilang bahwa dia mengubur tubuh Miss J di lahan sekitaran sungai tersebut. Lalu dia mengatakan ini adalah hadiah terakhirku kepada polisi. Kalau aku jadi polisinya gedek kali ya, udah aku selepet nih orang. Bikin kesel ngerjain polisi aja. Sama halnya dengan Mr. E, Lee melakukan jurus serupa ke keluarga Miss J. Dia membalas pesan saat keluarga menanyakan kabarnya, saat ditelepon dia nggak bisa jawab dengan alasan aku sedang sibuk, dan Lee secara rutin mengganti foto profil kakao Miss J dengan tujuan agar orang-orang yang mengenal Miss J akan menganggap dia masih aktif. Kemudian setelah Lee menghabisi Miss J, dia mulai menggunakan kredit cardnya hingga mencapai 70 juta won. Ini polanya sama persis seperti Mr. E ya, si sopir taksi itu. Info terbaru mengatakan bahwa di antara Miss J dan Lee ternyata terdapat semacam surat perjanjian yang di dalamnya tertulis bahwa Lee memiliki hutang kepada Miss J sebesar 245 juta won dan dia berjanji akan melunasinya. Bayangin aja ya, relationship yang baru berjalan 4 bulan dan Lee sudah punya hutang sebesar itu ke Miss J. Buat apa coba uang sebanyak itu? Ya kita nggak tahu ya. Mana tinggal lagi di dalam satu rumah. Agak-agak memang Lee ini udah dibolehin numpang, dibiayain hidupnya, malah ngutang segala. Jadi apa Lee mungkin sengaja menghabisi Miss J agar dia terbebas dari hutangnya? Coba kalian komen di bawah. Ada sebuah rekaman CCTV memperlihatkan bahwa beberapa jam sebelum Lee ditahan, dia ke sebuah kafe atau bar gitu, kemudian secara random gabung dengan beberapa pemuda yang ada di situ. Dia ngaku kalau dia ini adalah pria mapan, kaya, dan dia mau mentraktir si anak-anak muda ini untuk merayakan momen Natal.
Dari bentukannya, Lee ini sebenarnya terlihat cowok seperti cowok cool pada umumnya, nggak ada serem-seremnya. Bahkan menurut tetangganya, Lee ini termasuk pria yang sopan, kelihatan normal, murah senyum, nampak nggak ada yang aneh dengan Lee ini. Tapi dari kesaksian para pemuda yang dia traktir di kafe itu, cara bicara Lee tinggi banget. Berulang-ulang kali dia mention kalau dia ini orang kaya, punya banyak uang lah, dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba Lee memulai kekacauan. Menurut mereka, sikap Lee mulai tak terkontrol, ngomongnya udah mulai ngelantur dan kayak asik dengan dunia hayalannya sendiri hingga terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Seseorang yang mengenal Lee di masa lalu memberikan informasi bahwa Lee sebenarnya sudah pernah menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 1 orang anak dari salah satu pernikahannya itu. Pernikahan terakhir Lee yaitu pada tahun 2018. Tapi ada juga kabar terbaru yang memberitakan bahwa cerita tentang Lee yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak tidak sepenuhnya benar karena dia mengaku bahwa itu sebenarnya anak temannya yang dia akui sebagai anaknya sendiri. Jadi sejauh ini informasi tentang masa lalu dan latar belakang Lee masih agak simpang siur. Penyamaran Lee ini benar-benar totalitas ya, nggak tanggung-tanggung dia mengaku sebagai pria mapan, berasal dari keluarga kaya raya yang mempunyai banyak properti dan gedung di mana-mana. Tapi kenyataannya sangat berbanding terbalik di mana diketahui Lee ini adalah seorang jobless, pengangguran, nggak punya kerjaan. Polisi juga menemukan bahwa selama tahun 2022 dia sempat melakukan kontak dengan sekitar 380 orang. Ini random ya, laki-laki dan perempuan, either itu sekedar kenalan lalu dia flexing sana sini atau ke cewek mungkin untuk lebih ke PDKT ya, mau jadi pacar mungkin. PDKT-an doang. Tapi wow banget ya, dalam 1 tahun dia bisa kontak atau kenalan dengan 380 orang. Dibagi 12 bulan, 31 orang per bulan. Jadi ibaratnya dia bisa kenalan dengan 1-2 orang baru setiap harinya. Berwarna kali hidupnya laki-laki satu ini. Cocok dia nih jadi sales. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap 380 orang itu untuk mencari tahu lebih dalam apakah ada korban lainnya atau tidak. Tapi untungnya ke 380 orang itu bisa dihubungi dan semuanya baik-baik aja. Dari sini polisi juga mendapati bahwa Lee sempat memiliki hubungan singkat dengan beberapa wanita. Jadi sebelum berpacaran dengan pacarnya yang terakhir ini yang melaporkan penemuan mayat di apartemen Lee sempat memiliki hubungan dengan wanita lain dan tinggal bersama dengan wanita itu sekitar 1 minggu saja. Seperti yang aku sebutkan di opening tadi ya, kasus Lee ini selain mirip dengan film Parasite, agak nyerempet juga ke film The Tinder Swindler. Dari cara dia macarin wanita-wanita yang dia kenal, kemudian dia mengeruk harta-harta mereka. Dan agak mirip juga dengan film Inventing Anna dari segi flexingnya. Jadi dia mengaku sebagai orang kaya, keluarganya keluarga kaya dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya Lee ini udah kayak paket komplit, semuanya ada di dia. Penyidik meyakini bahwa Lee ini mempunyai semacam keinginan kuat untuk mengangkat status finansialnya dengan cara merugikan orang lain. Seperti menghabisi mantan pacarnya yang dikenal sebagai Miss J itu dan si Mr. E, si sopir taksi, kemudian menggunakan kredit card mereka dan melakukan pinjaman ke bank atas nama korban-korbannya ini. Saking hausnya Lee akan pengakuan, sempat ada seorang petugas inspeksi rumah, kita sebut aja Mr. B. Waktu itu dia mengunjungi apartemen Lee pada bulan September 2022 dan out of nowhere tanpa ditanya Lee tiba-tiba bilang, orang tuaku baru saja meninggal dunia dan aku akan mewarisi banyak harta dari peninggalan orang tuaku. Di sini Mr. Bill was like, apa urusanku? Ya dia nggak kenal dengan Lee, terus ngapain kamu harus pamer-pamer gitu. Jadi kayak aneh aja menurut Mr. B. Dari semua kenyataan dan kesaksian yang polisi kumpulkan terhadap Lee, mereka menyimpulkan bahwa sepertinya Lee ini memiliki Ripley Syndrome. Ripley Syndrome merujuk pada antisocial personality di mana seseorang tidak menerima kenyataan di dalam hidupnya dan cenderung memilih hidup dalam kebohongan dan kepalsuan demi sebuah pengakuan atau validasi. Ayo, siapa yang punya teman kayak gini? Pasti ada lah. Aku mungkin ada ya, tapi ya nggak apa-apa lah selama ini bisa bikin mereka happy dan atau mungkin percaya diri, it's okay, dan selama itu tidak merugikan orang lain.
Dari informasi terakhir yang aku dapatkan bahwa kasus ini masih dalam proses penanganan. Sejauh ini, Lee dituntut atas tindakan penghilangan nyawa terhadap 2 korbannya, penipuan berupa pinjaman bank dan secara ilegal menggunakan kredit card milik korbannya. Kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini dan jika terbukti bersalah, Lee bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau mungkin hukuman mati. Nah, biasanya ya, kepolisian Korea jarang mempublish wajah dari si pelaku. Tapi di kasus Lee ini, polisi akhirnya memutuskan untuk mempublish Lee yang artinya orang ini termasuk dalam kategori berbahaya. Ya pantas saja, karena kalau dilihat dari luar, Lee adalah pria berusia 31 tahun yang tidak sama sekali tampak berbahaya. Kelihatannya normal-normal aja seperti pria pada umumnya. Tapi pada kenyataannya, tindakan yang dia lakukan sangatlah berbahaya. Nah, orang-orang seperti ini ada banyak di mana-mana dan bisa jadi salah satunya ada di circle kalian. So be aware ya, jangan sampai kita menjadi salah satu yang terkena dampak negatif dari orang-orang seperti ini. Kalau bisa hiduplah sesuai realita, tetap bersyukur, jangan mengejar validasi dari orang lain. Oke, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe and see you on the next one. Yo.